yaitu selama ini terdapat suatu hal yang menurut kami perlu adanya inovasi yang diterapkan pada desain kemasan. Kemasan yang akan kami kembangkan yaitu kemasan es krim cup. Latar belakang kami yaitu mengembangkan inovasi ini adalah karena keberadaan sebuah sendok yang terpisah dari kemasan cup menurut kami tidak efektif. Karena hal tersebut tentu membuat biaya tambahan dan space tambahan yang diperlukan, seperti biaya bungkus plastik untuk membungkus sendok dan space yang dibutuhkan untuk menyimpan sendok. Dan bahwa es krim tersebut dengan sendok terpisah, hal tersebut juga sering kita alami ketika kita membeli sebuah es krim di supermarket. Ketika kita membeli es krim, keberadaan sendok tersebut untuk terdapat di meja kasir. Hal tersebut membuat tidak efisien bagi kita dan bagi kasir atau pihak supermarket itu sendiri. Contoh tidak efisien bagi kita ketika seorang kasir lupa memberikan sendok es krim yang seharusnya diterima, maka kita perlu untuk memintanya secara langsung. Lalu bagi pihak kasir dan supermarket perlu adanya sebuah tambahan space untuk meletakkan sendok. Selain itu, permasalahan yang dihadapi ketika sebuah sendok es krim terpisah dari kemasan utamanya yaitu kemungkinan terjadinya kehilangan sebuah sendok yang harusnya di lemari es terdapat 5 es krim, tetapi persediaan sendok hanya terdapat 3. Tentu hal tersebut menjadikan pengalaman yang tidak mengenakan bagi konsumen yang akan mengkonsumsi es krim dan bagi seorang pihak penjual yang akan kesulitan ketika hal tersebut dialami. Tujuan kami yaitu yang pertama menunjukkan pengembangan desain kemasan yang lebih efektif. Yang kedua, menunjukkan efektifnya desain produk beserta kelebihannya. Berbagai pandangan tentang desain. Desain dapat menghasilkan ragam produk, mulai dari benda fisik atau benda pakai seperti baju, peralatan rumah tangga, kria, dan sebagainya. Namun dalam kali ini akan saya coba jelaskan adalah konteks pengertian desain dalam bidang produk. Desain produk berfokus terhadap fungsionalitas benda pakai yang akan diproduksi secara industri. Selain fungsi dan keindahan produknya, konsentrasi ini juga menuntut seorang desainer untuk memperhatikan ergonomi atau kenyamanan fisik pada benda pakai yang diciptakan. Desain untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan untuk berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Desain sebagai solusi permasalahan. Brian Lawson, seorang psikolog, pernah melakukan sebuah eksperimen pada tahun 1972 mengenai bagaimana seorang saintis dan arsitek melakukan pendekatan yang berbeda dalam mencari solusi terhadap sebuah permasalahan. Perbedaan mendasar ditemukan bahwa saintis cenderung melakukan pendekatan yang lebih sederhana, membuat sebuah solusi dengan menganalisa peraturan yang ada. Emosional desain sebagai kecenderungan desain masa kini. Emosional desain pada akhir-akhir ini memang sangat ramai diperbincangkan. Tentu tidak hanya di bidang desain saja yang menarik perhatian masyarakat, tetapi di bidang lain seperti media misalnya. Istilah clickbait tentu sudah pernah terdengar di telinga kita. Penggunaan judul dan gambar utama sebuah konten memang sangat berpengaruh dengan adanya ketertarikan sebuah pangsa pasar. Seperti halnya pada desain. Kemajuan teknologi yang ada saat ini membuat produk menjadi lebih murah dan massal. Dengan keberagaman variasi yang hampir serupa, hal inilah yang membuat orang akhirnya bosan terhadap produk yang itu-itu saja, dan akhirnya konsumen mengalami perubahan sikap dan persepsi pada produk. Mereka mencari produk yang memiliki nilai emosi yang mengena kepada mereka.
Pada perencanaan produk, faktor emosi dijadikan nilai tambah yang menjadi pembeda antara produk-produk yang memiliki fungsi yang sama. Kotler mengemukakan 4 indikator dari kualitas, yaitu yang pertama, keberwujudan atau tangibles adalah penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya, merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang kedua, daya tanggap atau responsiveness, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang ketiga, jaminan ansurans, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Yang keempat, empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Apabila kelima dimensi kualitas layanan mendapat nilai positif, maka kualitas layanan ini akan berdampak pada terjadinya keputusan pembelian. Analisa produk kami berdasarkan metode Kotler. Yang pertama, tangibles, adanya penambahan tempat sendok yang pada umumnya terpisah dari cup. Dengan inovasi ini membuat sebuah sendok berada dalam cup. Selain itu, sendok yang kami inovasi juga dapat menghasilkan warna jika digunakan ketika mengonsumsi es krim. Efisiensi tempat dan biaya lebih sederhana, dan inovasi warna sendok juga dapat memberikan daya tarik lebih, khususnya kepada anak-anak yang merupakan target mayoritas pengonsumsi es krim. Yang kedua, responsiveness. Produk tersebut memberikan sebuah respon dan pelayanan yang cepat ketika dikonsumsi. Hal tersebut bisa dilihat ketika produk tersebut sebelum diinovasi dan sesudah diinovasi. Jika sebelum adanya inovasi, ketika akan mengonsumsi es krim, kita akan meminta sendok tersebut kepada penjual. Hal tersebut dapat menjadi masalah ketika sebuah sendok yang tidak tersedia di stok penjual. Hal tersebut juga dapat memberikan permasalahan yang sulit dihadapi. Yang ketiga, ansurans. Ketika produk inovasi kami dapat menjamin apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita rencanakan, hal tersebut membuat rasa percaya pada pelanggan kepada pihak produsen. Jadi untuk antisipasi atas terjadinya hal tersebut, maka kami akan selalu mengevaluasi dan bila perlu selalu berinovasi terhadap produk kemasan kami. Yang keempat, empati. Untuk empati bisa didapatkan apabila produk telah diproduksi dengan cara menanyakan pada konsumen akan apa yang dirasakan terhadap produk kami. Metode yang dapat digunakan adalah dengan membuat kuesioner atau dengan menanyakan secara langsung pada konsumen. Analisa produk kami berdasarkan metode Kotler. Yang pertama, tangibles, adanya penambahan tempat sendok yang pada umumnya terpisah dari cup. Dengan inovasi ini membuat sebuah sendok berada dalam cup. Selain itu, sendok yang kami inovasi juga dapat menghasilkan warna jika digunakan ketika mengonsumsi es krim. Efisiensi tempat dan biaya lebih sederhana, dan inovasi warna sendok juga dapat memberikan daya tarik lebih, khususnya kepada anak-anak yang merupakan target mayoritas pengonsumsi es krim. Yang kedua, responsiveness. Produk tersebut memberikan sebuah respon dan pelayanan yang cepat ketika dikonsumsi. Hal tersebut bisa dilihat ketika produk tersebut sebelum diinovasi dan sesudah diinovasi. Jika sebelum adanya inovasi, ketika akan mengonsumsi es krim, kita akan meminta sendok tersebut kepada penjual. Hal tersebut dapat menjadi masalah ketika sebuah sendok yang tidak tersedia di stok penjual. Hal tersebut juga dapat memberikan permasalahan yang sulit dihadapi. Yang ketiga, ansurans. Ketika produk inovasi kami dapat menjamin apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita rencanakan, hal tersebut membuat rasa percaya pada pelanggan kepada pihak produsen. Jadi untuk antisipasi atas terjadinya hal tersebut, maka kami akan selalu mengevaluasi dan bila perlu
selalu berinovasi terhadap produk kemasan kami. Yang keempat, empati. Untuk empati bisa didapatkan apabila produk telah diproduksi dengan cara menanyakan pada konsumen akan apa yang dirasakan terhadap produk kami. Metode yang dapat digunakan adalah dengan membuat kuesioner atau dengan menanyakan secara langsung pada konsumen. Analisa produk kami berdasarkan metode Vincent Casper. Yang pertama, performa. Konsep dari pembuatan produk kemasan inovasi kami adalah memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi baik pada efisiensi space maupun efisiensi cost. Yang kedua, easy to use. Selain segi performa, inovasi produk kami juga mudah untuk dipakai atau dikonsumsi. Karena memang tujuan awal dari pengembangan desain cup ini salah satunya yaitu dapat memberikan kemudahan dan keefektifan ketika akan mengkonsumsi es krim. Yang ketiga, kepuasan. Faktor kepuasan menjadi salah satu target kami dalam berinovasi saat ini. Karena dengan apa yang kita kembangkan saat ini memang sangat memiliki sebuah rasa yang emosional. Karena berbagai perubahan yang akan menjadikan inovasi kami diterima oleh pelanggan. Selanjutnya adalah perubahan. Faktor perubahan memang bisa dilihat ketika sebuah produk atau kemasan sudah dikembangkan dengan perubahan-perubahan yang membuat sebuah daya tarik tersendiri di mata pelanggan. Strategi pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Segmen pasar produk ini kami lakukan berdasarkan pada tingkatan perekonomian dan daerah. Segmen berdasarkan tingkatan ekonomi. Pembagian dilakukan dengan membagi tingkatan pasar menjadi 4 kelas. Misal kelas 4 ekonomi rendah, kelas 3 ekonomi menengah, dan kelas 2 ekonomi menengah ke atas, dan kelas 1 ekonomi kelas atas. Untuk segmen secara daerah, kami memilih semua daerah yang bisa kami jangkau karena es krim merupakan makanan yang sangat menarik berbagai kalangan. Apalagi dengan harga yang terjangkau tersebut, dengan hal tersebut kami optimis dapat diterima baik oleh pelanggan. Selanjutnya, targeting. Target dari penjualan produk ini adalah masyarakat dari berbagai kalangan. Tetapi kami tetap akan memprioritaskan dalam menjadikan target kalangan anak-anak yang akan kami jadikan sebagai pelanggan utama es krim. Karena sebagian besar es krim memang diminati oleh anak-anak. Voice of Customer atau disebut juga VOC. Tren pasar selalu mengalami perubahan di tiap tahunnya. Produk yang awalnya sangat laku di tahun sebelumnya bisa jadi sepi peminat di tahun berikutnya. Begitu juga sebaliknya, produk yang dulu sepi peminat bisa jadi akan ramai diminati di tahun berikutnya. Voice of Customer adalah istilah yang digunakan untuk menjabarkan proses mendalam demi mengetahui ekspektasi dari pelanggan. Yang pertama adalah reviews. Dalam hal ini kami akan meminta secara langsung atau menyematkan link reviews kepada pelanggan kami. Jika produk kami mendapatkan review positif, maka kita bisa menggunakan untuk materi promosi sosial proof untuk calon pelanggan yang baru. Selanjutnya, survei. Kami akan membuat sebuah form yang memuat pertanyaan-pertanyaan tepat sesuai niche bisnis kami. Misalnya, apakah produk inovasi cup es krim kami ini benar-benar dapat memberikan sebuah pengalaman yang baru dalam mengkonsumsi es krim. Tentu pengalaman platform atau website juga dapat membantu teknik survei ini seperti Google Form, HubSpot, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial media. Menurut kami sosial media juga sangat efektif ketika kita membutuhkan sebuah sarana untuk mencari sebuah feedback dari target pasar. Promosi bisa dilakukan di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Alasan kami dalam menentukan sosial media sebagai teknik VOC yaitu karena sosial media memiliki sebuah platform yang bisa dibilang tidak terbatas dalam penyebaran informasinya. Yang keempat, live chat.
Berbeda dari yang sebelumnya, untuk teknik yang satu ini juga masih sama, yaitu media yang dipakai yaitu dalam sebuah platform. Tetapi yang kali ini yaitu secara real time, dan teknik kali ini lebih cepat karena sebuah produsen akan langsung berkomunikasi dengan customer. Selain live chat, juga bisa dilakukan live streaming. Saat ini sedang marak berjualan online. Apalagi dengan cara live, sebuah pelanggan akan tertarik dengan sebuah produk tersebut dan cara dari sebuah produsen yang mempromosikan produknya. Yang kelima, interview pelanggan. Yang terakhir yaitu melakukan interview pelanggan. Teknik yang terakhir ini akan memudahkan kami untuk mendapatkan feedback yang lebih personal dan mendalam. Pelanggan juga akan lebih mudah untuk memberikan feedback berharga karena merasa diperhatikan kebutuhannya oleh kami. Kelemahan dari teknik ini adalah waktu yang diperlukan cukup lama. Kesimpulan, emosional design pada akhir-akhir ini memang sangat ramai diperbincangkan. Tentu tidak hanya di bidang desain saja yang menarik perhatian masyarakat, tetapi di bidang lain seperti media misalnya. Istilah clickbait tentu sudah pernah terdengar di telinga kita. Penggunaan judul dan gambar utama sebuah konten memang sangat berpengaruh dengan adanya ketertarikan sebuah pangsa pasar. Seperti halnya pada desain. Berdasarkan penjelasan di atas tentang detail produk kami, maka kami dapat menunjukkan beberapa kelebihan dan produk kami daripada produk yang lain, yaitu yang pertama, service ability yang memudahkan para pengguna. Yang kedua, efisiensi tempat. Yang ketiga, multi-purpose solution. Yang keempat, efisiensi biaya. Yang kelima, memaksimalisasi penggunaan ruang. Yang keenam, penggunaan konsep modern emotional design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview prototipe yang kami buat dari kelompok saya, Zainuri dan Ganda. Kali ini saya akan membuat sebuah inovasi yang berasal dari es krim, yaitu yang biasa kita lihat, yaitu sendok es krim. Inovasi kali ini yaitu membuat sendok es krim yang menjadi satu dengan tutup es krimnya. Mengapa memilih inovasi ini? Karena satu, keuntungan atau kelebihannya itu kita tidak usah repot-repot membawa sendok es krim dari rumah, atau kita biasanya kan dikasih dari kayu untuk sendok es krimnya. Karena itu masih kurang simpel, maka kita akan membuat yang lebih simpel lagi, yaitu membuat sendok es krim ini menjadi satu dengan tutupnya. Untuk kekurangannya dari produk kami ini masih tahap prototipe, jadi masih belum bisa skala besar, tapi kemungkinan untuk skala besarnya sangat mungkin, karena ini juga berasal dari inovasi pabrik-pabrik besar lainnya. Untuk yang pertama, bahan yang kami buat ini bahan dari sejenis akrilik atau mika tipis, yang ini bisa berubah warna ketika terkena suhu yang dingin. Bahan ini sangat ergonomis, sangat murah, karena kita nanti kelaknya akan membeli bukan satuan, yaitu tahapan pembelian yang skala besar. Untuk produk ini, yang kedua itu packaging yang kita buat. Untuk sementara ini kita masih membuat dari produk packagingnya salah satu brand es krim terkenal di Indonesia. Ini menurut kami sangat ergonomis dan sangat recommended, karena selain tutupnya bisa dibuat untuk membuat tutup untuk menempelkan menempelkan sendoknya ini,
tapi juga bisa digunakan untuk menjadi mangkoknya agar tidak guling atau tidak jatuh. Jadi lebih praktis karena desainnya juga bagus. Untuk range harga packaging yang kami buat ini, kita menganggarkan dana tidak lebih dari Rp2.000 untuk satu packaging ini. Mengapa? Karena dalam satu packaging ini jika dibuat skala besar, mungkin ini bisa menghemat pengeluaran. Kalau kita lihat di marketplace, kemasan seperti ini, pembelian setiap 100 buah itu kurang dari 10.000 harganya, atau kurang dari 20.000 jika satu set kayak gini. Jadi kemungkinan untuk inovasi ini sangat terbuka. Karena apa? Karena kita menyasar pada pabrik besar. Jadi prototipe ini juga bisa menjadi sejenis acuan untuk inovasi-inovasi lainnya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan dengan prototipe ini. Ini jelas akan sangat membantu untuk kita-kita yang suka es krim, suka membeli es krim, suka memakan es krim. Sangat membantu karena kita nggak usah repot-repot lagi mencari sendok, atau kita harus membuka dari sendok kayu yang biasanya dikasih itu. Ini langsung ditempel di sini begini. Ini sudah bagus, lalu kayak gini, ketika dibuka tinggal diambil dan bisa dimakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.